Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 SDN Kauman 2. Hari ini bertemu lagi ya dengan Bu Catur pada tema yang baru ya anak-anak, yaitu tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1 tentang keteraturan yang menakjubkan pada pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat mengenal sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sistem tata surya melalui kegiatan bermain peran dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cara kerja anggota sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Dan yang terakhir, dengan membaca sebuah karangan fiksi, siswa dapat menjelaskan tokoh utama dalam karangan fiksi secara lisan dan tulisan. Perhatikan kedua gambar di atas dengan sesama ya anak-anak. Apakah yang dapat kamu katakan tentang kedua gambar tersebut? Otomatis yang di kiri itu ada gambar ketika malam hari dan yang di kanan ada gambar ketika siang hari ya. Apakah yang membedakan keduanya? Ketika malam hari otomatis matahari sudah tidak terlihat ya anak-anak, tetapi terlihat bintang, ada bulan. Sedangkan ketika siang hari yang terlihat terang adalah matahari. Benda langit apa sajakah yang kamu lihat? Jika malam hari kita bisa melihat bintang, kita bisa melihat bulan. Sedangkan pada siang hari kita bisa melihat matahari. Apakah kamu pernah melihatnya secara langsung? Tentunya kalian pernah melihat secara langsung karena siang hari dan malam hari selalu kita alami setiap hari. Ayo membaca ya anak-anak. Kita baca dulu teks berjudul Benda Langit di Sekitar Kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral ya anak-anak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri dari 8 planet yang mengelilingi matahari. Ada satelit, ada asteroid, dan ada komet. Galaksi itu banyak sekali ya anak-anak jenisnya. Terlihat seperti di gambar, ada galaksi Andromeda, ada galaksi Bima Sakti. Tempat kita berada saat ini seperti yang ditunjukkan pada anak panah itu, yaitu galaksi Bima Sakti. Setiap planet dalam tata surya itu berada pada garis edarnya masing-masing ya anak-anak. Garis edar planet itu berbentuk elips yang kita sebut sebagai orbit. Selama tetap berada di orbitnya, maka planet-planet itu tidak akan saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari ada yang pertama, yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius. Kemudian urutan kedua ada planet Venus, kemudian ada planet Bumi tempat kita tinggal, kemudian yang keempat ada planet Mars, kemudian ada planet Jupiter, berikutnya ada Saturnus, planet berikutnya adalah Uranus, dan yang terakhir adalah Neptunus. Masing-masing planet itu mereka berputar pada porosnya ya, seperti yang kita kenal dengan istilah rotasi. Serta mereka juga berputar mengelilingi matahari yang kita kenal dengan istilah revolusi. Setiap planet mengelilingi matahari. Nah, oleh sebab itu matahari kita sebut sebagai pusat tata surya. Apakah kalian tahu tentang cerita pendek anak-anak atau yang sering kita singkat dengan cerpen? Cerpen merupakan salah satu karangan fiksi ya. Karangan fiksi itu karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang di dalam karangan ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarangnya. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek ya. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan juga tokoh tambahan.
Tokoh utama itu tokoh yang banyak diceritakan di dalam karangan, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Ayo membaca cerita pendek berikut ini ya. Ceritanya berjudul Barisan yang Menyenangkan oleh Amanda Naila. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan, ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah, kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh, ayah," ujarnya sembari tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain? Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karenanya, planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. "Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk." Ayah pasti juga sudah lapar. Ibu sudah siapkan. Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. "Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita." Anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita cerpen yang berjudul Barisan yang Menyenangkan yang ibu bacakan tadi, maka coba jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut. Kemudian yang kedua, siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut. Yang ketiga, siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut. Yang keempat, di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut. Yang kelima, gambarkan tokoh utama dan tempat dalam karangan di atas sesuai imajinasimu. Gunakan kotak di bawah ini lalu gambar tokoh utama dan tempat cerita itu terjadi. Berilah warna dengan menggunakan pensil warna ya. Selain tugas yang di atas tadi, maka berikut ini untuk tugas yang muatan IPA ya anak-anak. Yang pertama, sebutkan urutan planet mulai dari planet yang paling dekat dengan bumi. Isikan pada tabel seperti pada layar kalian ya, urutannya dari yang paling dekat. Kemudian yang kedua, sebutkan urutan planet mulai dari planet yang ukurannya paling besar. Coba kalian cari informasi di media massa atau media elektronik, urutan planet berdasarkan ukurannya ya anak-anak. Kemudian silakan kalian lengkapi daftar tabel seperti yang tampak pada layar HP kalian masing-masing. Yang ketiga, jawablah ayo menguji pengetahuan untuk muatan IPA saja ya yang ada di LKS kalian tema 9 subtema 1 pembelajaran 1. Sekian pelajaran pada hari ini anak-anak. Jika kalian masih ada yang dibingungkan, maka Bu Guru memberi kesempatan kalian untuk menghubungi Bu Guru melalui WA Japri ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua.
Selamat belajar dari rumah anak-anakku. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.